warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita Kitab Tafsir Jalalain sampai di juz 2 ayat surat Al-Baqarah ayat 143. Pertama sekali kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, pada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, pada para aulia wassyuhada wassalihin, kepada para masyayikh khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kemarin separuhnya kita sudah bahas, kita sudah terangkan, tinggal separuh ayat yang berikutnya. Tapi kita ulangi sedikit dari awalnya, dari awal ayat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kama hadainakum ilaihi. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, ummatan wasata. Ummatan wasata. Maksudnya ummatan wasata khiyaron udulan. Khiyaron itu artinya umat yang pilihan. Wasata itu artinya tengah. Tengah-tengah maksudnya, tetapi yang dimaksud dengan tengah ini yang pilihan. Umat, jadi umat yang paling utama di muka bumi ini, di dunia ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum umatnya Nabi Muhammad ada, sebelum Rasulullah diutus, umat di muka bumi ini yang paling utama yaitu Bani Israel. Setelah Rasulullah diutus, umat yang paling utama adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakunu syuhada 'alan nas yaumal qiyamah anna rusulahum ballagathum. Supaya kalian semua nanti di hari kiamat akan menjadi saksi-saksi
pada orang lain bahwa sesungguhnya rasul-rasul mereka telah menyampaikan kepada mereka. Jadi nanti kalian ini akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Maksudnya dulu Nabi Musa sudah menyampaikan kepada kalian, Nabi Isa sudah menyampaikan kepada kalian, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, semuanya sudah menyampaikan kepada kalian. Itu umat kita akan menjadi saksi karena kita ini umat paling terakhir. Nah, kisah-kisah mereka ada di dalam Al-Quran, jadi kita akan menjadi saksi. Nah, jadi ketika mereka nggak bisa ngeles lagi yang tidak beriman, kalian ngapa nggak beriman? Nah, kami menjadi saksi bahwa Nabi kalian sudah menyampaikan kepada kalian. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida annahu balagakum. Dan Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Annahu balagakum, bahwa sesungguhnya Rasul itu telah, dia bersaksi bahwa sesungguhnya Rasul ini sudah menyampaikan wahyu, sudah menyampaikan syariatnya kepada kalian. Nabi menjadi saksi kepada umatnya, para umat menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaihi. Tidaklah kami jadikan kiblat allati kunta 'alaiha laka al-an al-jihah allati kunta 'alaiha awalan wa ya al-Ka'bah. Tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu engkau menghadap kepadanya, yaitu Ka'bah, illa lina'lama man yattabi'ur rasul wa kana yusalli ilaiha falamma hajara umra biistiqbali Baitul Maqdis ta'allufan lil yahud. Jadi sebelum hijrah orang Islam salatnya menghadap ke Ka'bah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan Rasulullah dan umatnya salatlah menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis, tidak ke Ka'bah lagi. Lina'lama may yattabi'ur rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat itu diarahkan ke Baitul Maqdis, kemudian dibalikkan lagi ke Ka'bah? Supaya apa? Illa lina'lama may yattabi'ur rasul, adalah agar biar kami tahu siapa yang ikut Nabi. Yang betul-betul ikut Nabi itu siapa? Disuruh ngadap sana sam'an wa ta'atan, disuruh balik sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami taat. Fa yusaddiquhu mimma yanqalibu 'ala aqibai, supaya kami tahu siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik tidak mau mengikuti Rasul. Yarju ilal kufar sakkan fid din wa dhanna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayratan min amrihi wa qad tarda lidzalika jamaah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membalikkan lagi kiblat itu dari Baitul Maqdis, dibalikkan lagi ke Ka'bah, itu banyak orang yang murtad. Banyak orang yang murtad karena Allah pengen tahu siapa yang betul-betul ngikut nih. Wa in kanat lakabiratan, wa in kanat at-tauliyatu ilaiha lakabiratan syaqatan 'alan nas illa 'alal ladzina hadallahu minhum. Dan sesungguhnya memindah kiblat itu sebetulnya sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Berat bagi mereka ini. Kok dari Baitul Maqdis kok dipindahkan ke Ka'bah lagi? Gitu. Wa ma kana illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Tapi orang kalau sudah diberi petunjuk sama Allah, kapan disuruh balik ke Mekah lagi kiblatnya, ikutlah balik. Sudah, tinggal ngikut aja, tak usah rewel. Tak usah banyak komplain. La kabiratun syaqqatun 'alan nas illa alladzina hadallahu minhum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian.
Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Fi adami idati amalihim wa rafatu sidatur rahmah wa kutim al-ablagu lil fasilah. Adamu idati amal. Jadi rafah sidatur rahmah. Sekarang bedanya apa sih rauf dan rahim? Semua artinya penyayang. Rauf itu lebih penyayang daripada rahim. Jadi sifat rauf itu penyayang, sifat rahim juga penyayang. Cuma sifat rauf ini tingkatannya lebih penyayang gitu. Sama-sama artinya penyayang. Nah, tetapi dari sisi bahasanya warrafah siddatur rahmah. Yang namanya rauf atau rafah itu adalah sangat-sangat sayang, sangat penyayang. Kalau rahim maha penyayang saja. Rauf maha sangat penyayang. Itu bedanya di situ. Karena kadang-kadang kita ini mengartikan, kalau di bahasa Indonesia kadang-kadang memang susah. Cobalah kita mengartikan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Itu kan makna kayak semacam rambang. Pakai rambang, pengasih sama penyayang, hanya sekedar. Padahal ada perbedaan. Nah, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini sifat belas kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Itu sifat Rahman namanya. Jadi sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala istilahnya kalau bahasa kita ini diaplikasikannya itu di dunia dan di akhirat. Sedangkan sifat Rahim itu nanti. Ketika di akhirat itu sifat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Rahimnya Allah di akhirat di mana? Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa, mengangkat orang yang penghuni neraka yang sudah diberi balasan, diangkat, dikasih sama Allah, masuklah engkau ke surga. Kemudian mereka orang-orang yang diberi syafaat, disyafaati oleh nabinya, disyafaati orang-orang soleh. Nah, itu termasuk sifat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara penafsirannya demikian. Ayat berikutnya, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Qad litahqiq, qad itu artinya benar-benar, sungguh-sungguh, itu namanya qad. Qad nara taqalluba tasarrufa wajhika, sungguh-sungguh kami melihat taqalluba wajhik, ini bolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad. Jadi kata Allah, sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad. Begini Rasulullah itu maksudnya taqalluba wajhika fis sama, ke langit, ke arah langit. Jadi Rasulullah ini ketika umat Islam disuruh berkiblat kepada Baitul Maqdis, Rasulullah ini berharap mana wahyu tak turun-turun, mana wahyu tak turun-turun, mengharap wahyu ini Allah turunkan agar kiblat itu dibalikkan lagi ke Mekah. Jadi Rasul kalau nunggu wahyu dia nengok ke langit, nengok lagi ke langit, mana tak turun-turun, mana tak turun-turun, gitu terus Rasulullah. Maka ini yang dimaksudkan qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit wahai Muhammad. Mutatalan ilal wahyi, sedang melihat wahyu ini mana tak turun ya tak turun. Wa mutasawwifan lil amri bistiqbalil kibla, berharap perintah untuk mengganti kiblat menjadi menghadap kepada Ka'bah. Wa kana yawaddu dzalika li anna qiblatu Ibrahim,
walinahu ad'a ilal islamil Arab. Kenapa Rasulullah SAW kok beliau ini berharap agar kiblat itu pindahlah lagi ke Mekah, pindah lagi ke Ka'bah? Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kiblatnya Nabi Ibrahim, salatnya menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Rasul ke Ka'bah lah, ke Ka'bah berharap. Dan walinahu ada ila islamil Arab. Dan kalau kiblat itu menghadap ke Ka'bah, maka itu akan lebih menarik orang-orang Arab untuk masuk Islam. Nah, sekarang orang Arab di Mekah, di Madinah, pokoknya orang Islam, sholatnya kok menghadap ke Baitul Maqdis sana. Kita punya tempat, karena Ka'bah itu adalah tempat yang sangat-sangat dimuliakan. Mulai zaman-zaman Nabi-Nabi, mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman jahiliyah itu merupakan satu tempat yang dimuliakan. Makanya kalau Ka'bah itu dijadikan kiblat, itu akan orang Arab akan lebih senang, akan mudah dia tertarik kepada Islam, karena itulah memang tempat mulianya mereka sebelum Islam ada. Makanya Rasulullah berharap kiblat ini ke Ka'bah lah, ke Ka'bah. Yang pertama karena itu kiblatnya Nabi Ibrahim atoknya. Yang kedua agar itu lebih menarik orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Wala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami betul-betul memindahkan untuk kamu kepada kiblat, kami mengalihkan engkau kepada kiblat yang engkau ridho terhadap kiblat tersebut. Jadi Rasulullah kan mengharap ke Ka'bah. Kemudian ayat inilah yang memerintahkan agar Rasulullah dan umat Islam falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami alihkan engkau berkiblat kepada kiblat yang engkau ridho. Yaitu ayat ini menyuruh untuk kembali lagi ke Mekah. Yang kau ridho, Rasulullah ridhonya mana? Mekah. Ya sudah, Ka'bah. Balik ini ayat ini ketika ini turun. Yarju ilal kufri syakan fiddin. Mana nih? Qiblatan tardaha tuhibbuha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka paling hadapkanlah wajahmu fis shalah, istaqbil fis shalah syatra ay nahwa masjidil haram, menghadap ke arah Masjidil Haram. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami alihkan kiblat ke arah yang engkau ridhoi, yang kau suka, dan hadapkanlah wajahmu ketika engkau salat syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Ayil Ka'bah, yaitu Ka'bah. Wahai suma kuntum khitabun lil ummah fawallu wujuhakum fis shalah syatrah. Dimanapun kalian berada wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah wajah kalian semuanya syatrah, ke arah Masjidil Haram. Ini khitab nih sampai ke orang yang tinggal di Karimun. Jadi dimanapun wahai umat Nabi Muhammad kalian tinggal, hadaplah ke arah Masjidil Haram. Makanya kita nih kalau sholat di dunia mana saja semuanya menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Mekah, tidak menghadap ke jalan. Ini Masjid Baitur Rahman jalannya sana, ngadap sana. Masjid Darul Jannah jalannya seperti ngadap sini. Tidak gitu. Kita dimanapun letak masjidnya menghadapnya. Fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Inilah perintah, makanya kita seluruh umat muslimin kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, ke kiblat sana dimanapun kita berada. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, mereka itu tahu sesungguhnya pengalihan kiblat, ini atawali ilal Ka'bah, pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu adalah hak,
hak mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Mereka dari orang-orang ahli kitab tahu ini memang dari Allah, ini yang wahyu dari Allah, perintah berpindah kiblat itu dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Mereka tahu. Lima fi kutubim fi na'tin nabiyyi min annahu yatahawwalu ilaiha. Kenapa mereka orang-orang ahli kitab tahu, orang-orang Yahudi dia tahu? Karena di dalam kitab-kitab mereka itu sudah ada cerita bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman yang dia nanti akan memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Itu di dalam kitab suci mereka sudah ada. Jadi ketika ini terjadi, kata, ada di kitab kita nih, kata mereka. Di kitab kita ada. Yakin itu merupakan wahyu dan benar. Ini orang-orang pembesar-pembesar Yahudi ini sebetulnya memang tahu dia sesat. Dia tahu dia sesat. Islam itu benar, mereka tuh tahu, tapi karena ego. Nah, itu. Karena ego aja bisa jadi orang itu lebih memilih kafir daripada mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka Allah tidak akan lupa dengan apa-apa yang kalian lakukan, wahai orang-orang yang beriman. Bitta ayyuhal mu'minun min imtithali amri wa bil ya al yahud min ingkari amril kiblah. Jadi ini bisa dibaca, jadi ada versi apa namanya, menggunakan ya, bima ya'malun. Bima ya'malun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa terhadap apa-apa yang, kalau ya'malun orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu tidak akan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan apa yang mereka lakukan. Kalau ta'malun, kalian wahai orang-orang mukmin, Allah tak akan melupakan. Kalian ini taat, disuruh pindah ke Ka'bah, kalian juga taat. Nah, itu perbedaan hanya titik saja. Titiknya di atas ta'malun jadi orang-orang yang mukmin kalian. Kalau titiknya di bawah wa mallahu bighafilin amma ya'malun, Allah tidak akan lupa terhadap apa-apa yang orang-orang Yahudi itu lakukan, yaitu mereka menolak untuk berkiblat kepada Ka'bah. Min ingkari amril kiblah, mereka ingkar terhadap perintah menghadap kiblatnya kepada Bait Masjidil Haram. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Sungguh jika engkau ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah, jika engkau menyampaikan kepada orang-orang ahli kitab yang diberi kitab setiap ayat, ala sidqika fi amri kiblah matabi'u kiblatak. Jadi wahai Muhammad, sungguh jika engkau nih sampaikan kepada orang-orang Yahudi itu, orang-orang ahli kitab, ya, semuanya ayat-ayat yang membenarkan engkau tentang perintah beralihnya kiblat ini, matabi'u kiblatak, mereka enggak bakalan mau mengikuti kiblat kalian, enggak mungkin. Orang Yahudi enggak mau, enggak bakal. Muhammad, kau kasih dia semua ayat, orang-orang Yahudi tidak akan pernah dia mau berkiblat kepada Makkah Al-Mukarramah, kiblat yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, enggak mau. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran, matabi'u kiblatak inadan, inat,
Karena ada kebencian, kedengkian mereka terhadap kaum muslimin. Gak mau. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum qat'un litamaihi fi islamihim wa tam'ihim fi audihi ilaiha. Dan engkau wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Enggak akan pernah. Jadi qat'un litam'i fi islamihim, ini untuk memutus. Allah mengatakan demikian untuk memutus harapan Nabi Muhammad kalau nanti dipindah ke sana biar orang-orang Yahudi mau masuk Islam. Enggak mau juga, enggak bakal. Sudah, engkau tak usah lagi ngadap ke sana, enggak bakal. Biar itu mereka enggak mau menghadap ke Ka'bah, kamu juga tidak usah menghadap ke Baitul Maqdis. Karena berharap supaya mereka nama Islam tak ada cerita. Jadi sudah masing-masing dengan kiblatnya masing-masing. Wa tamim fi audi ilaiha. Nah, karena orang-orang Yahudi tetap mereka ini kepinginnya orang Islam itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, jadi kuat-kuatan sudah. Ya sudah, kuat-kuatannya sudah. Kau tamu ke sini tak ada masalah. Kiblat kami tetap Ka'bah. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Al-Yahud kiblatan Nasara wabil aks. Dan mereka tidak akan saling mengikuti kiblat mereka yang lain. Antara Yahudi dan Nasrani ini mereka punya kiblat. Jadi mereka ini nggak akan mau si Nasrani ikut kiblatnya orang Yahudi, nggak mau. Orang Yahudi suruh ikut kiblatnya Nasrani, nggak mau, sama sekali tidak mau. Nah, jadi maksudnya wama ba'dhum bitabi'in qiblatabat. Jadi sebagian mereka juga nggak bakalan mereka tuh mau mengikuti kiblatnya yang lain, nggak mau. Mesti mereka bersikukuh terhadap kiblatnya mereka masing-masing. Nah, ayat al-Yahud kiblatan Nasra bil aksi. Orang Yahudi tidak mau mengikuti kiblatnya orang Nasrani juga tidak mau mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Wala ini tabatah wa ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminal zalimin. Dan sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka alladzi yad'unaka ilaiha, sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang-orang Yahudi atau Nasrani ahli kitab, agar kiblat itu menuju ke Baitul Maqdis, kalau engkau ikut wahai Muhammad, kalau engkau ikut ke Baitul Maqdis sana kiblatnya, mimba di majaka minal ilm, setelah datang kepadamu wahyu. Ini wahyu sudah turun, sudah menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Kok engkau nak ikut kiblat mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, innaka idzal laminal zalimin, maka sesungguhnya engkau, ketika engkau mengikuti hawa nafsu mereka agar umat muslim menghadap Baitul Maqdis, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Jadi memang betul-betul diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala, sudah pokoknya Ka'bah, Ka'bah, Ka'bah. Jangan berani-berani, jangan sampai menghadap ke kiblatnya orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu tahu engkau Muhammad, ya, tahu Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad. Para pembesar-pembesar Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani itu tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kama yarifuna abnahum binati fi kutubihim, seperti mereka mengenali anak mereka. Jadi para tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani itu tahu dia Nabi Muhammad. Pada waktu itu Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu sudah tahu sifatnya gini. Ketika Nabi Muhammad diutus, mereka itu tahu persis seperti mereka tahu anak mereka. Namanya bapak sama anak macam mana tak tahu. Tentu tahu. Tai lalatnya di mana pun tahu.
Kalau namanya bapak dengan anak tiap hari kumpul. Nah, jadi orang-orang tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani itu tahu Rasulullah seperti mereka tahu akan anaknya sendiri. Maksudnya begitu terangnya sifat-sifatnya Rasulullah di kitab-kitab suci mereka. Jadi bukan mereka masih bingung, iya tak nih ya, iya tak nih ya. Tahu mereka, sudah jelas sifatnya itu. Seperti kalau orang dengan anaknya mesti tahu, dengar suaranya aja udah tahu. Kama yarifuna abna'um binatihi fi kutubihim, karena sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di kitab-kitab suci mereka. Qala Ibnu Salam, laqad araftu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li Muhammadin asyad. Ada Ibnu Salam, Abdullah bin Salam ini, ya, mereka waktu beliau ini masih pertama lihat Rasulullah, yaitu masih belum Islam, katanya sungguh aku benar-benar tahu Muhammad, Nabi Muhammad, ketika aku melihatnya. Kama a'rifu ibni. Jadi Ibnu Salam ini seorang tokoh Yahudi, dia ahli kitab. Nah, jadi begitu pertama dia ketemu dengan Rasulullah, katanya sungguh aku tahu Muhammad ini, Rasulullah, ketika aku melihatnya seperti aku tahu akan anakku sendiri. Wa ma'rifati li Muhammadin asyad, dan pengetahuanku, maksud maklumatku ini tentang Nabi Muhammad ini lebih daripada tahunya aku tentang anakku. Jadi yang bapak dengan anak kadang tak mesti tahu. Apalagi zaman sekarang anaknya di kamar, entah apa dibikin pun tak tahu. Kadang-kadang anaknya kelakuan di luar apa, tak tahu sifatnya seperti apa, enggak tahu. Seorang ayah enggak mesti tahu persis seperti sifat anaknya seperti ya, kadang garis besarnya tahu. Tapi tidak tahu, kadang-kadang anak-anaknya keluar melakukan hal-hal yang tak bagus. Kata bapaknya, anakku tak ada, biasa aja, bagus anakku. Padahal kelakuan dia, sifat dia tak betul di tempat yang jauh. Sana di depan, di luar sana. Kata Ibnu Salam, aku ini lebih paham tentang Nabi Muhammad ini sifat-sifatnya daripada anakku sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Tidak tahu. Dan sesungguhnya sebagian mereka, orang-orang Yahudi ini, tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani, mereka menyembunyikan kebenaran. Yaitu nak tahu, menyembunyikan kebenaran, yaitu tentang sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab suci mereka. Nah, jadi memang disembunyikan, tahu, oh iya itu dia. Ini sifatnya gini, sifatnya gini, sifatnya gini. Persis nggak meleset sama sekali sifatnya. Sampai peristiwa pemindahan kiblat ada di kitab mereka. Apa tak yakin? Dari Arab, anaknya siapa, bapaknya gimana, itu sudah jelas, semuanya tertulis di situ. Sampai apa kejadian-kejadian pentingnya ada di situ. Mereka tahu, oh ya ini memang ini orangnya. Tapi inat, mereka tidak mau ikut. Wahum ya'lamun. Jadi sebagian mereka itu menyembunyikan kebenaran, padahal mereka itu tahu, sengaja tidak disampaikan oleh umatnya. Kalau disampaikan kepada umatnya, orang-orang Yahudi, umatnya nanti masuk Islam, ini tokohnya tak dapat umat. Dia tak jadi orang besar lagi. Jadi orang kecil, jadi pengikutnya Muhammad. Kata aku, kalau ini Islam, nanti umatnya jadi pengikutnya Nabi Muhammad semua, dia pun jadi orang kecil lah. Jadi tidak jadi orang hebat lagi. Jadi juga menjadi seorang pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau, enggak disampaikan sifat-sifat itu kepada apa umatnya. Makanya mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, maklumat-maklumat penting di dalam kitab suci itu memang butuh belajar, butuh ngaji, butuh ketekunan. Orang-orang Yahudi yang awam-awam ditipu sama ulama-ulama mereka. Ulama-ulama mereka itu tidak menyampaikan. Jadi jangan tidak sebagai apa kita di Quran. Nih gini Quran gini, Quran sampaikan saja. Kau nak terima tak terima terserah. Tak usah sembunyi. Kira-kira ini kalau aku sampaikan aku terancam nih. Nanti gini-gini. Tidak bisa. Jadi tak disampaikan, sembunyikanlah. Tak enak nanti gini gimana. Tak usah gitu, sampaikan saja. Wahum ya'lamun al-haqqa.
min rabbihim. Sedangkan mereka mengetahui kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka sungguh janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Termasuk menjadi orang-orang yang ragu. Ai min hadan nau fa wa ablagun la tamtari. Pokoknya sudah jangan ragu, jangan termasuk bagian daripada orang-orang yang ragu. Orang-orang Yahudi yang kemudian dia ragu, ada yang tak ragu tetapi malah tidak mau, ya. Mereka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah Allah jadikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Masih berapa? 2 menit? 7 menit? Oh, itu jamnya tak betul. Saya selesaikan kalau begitu. 1, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan dilanjutkan aja nanti nanggung subhanakallahumma wa bihamdik sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.